Iya, pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang dapat memberikan wawasan bagi Anda para wanita Indonesia. Silahkan buat Anda semua yang pengen sharing bersama Kang Zeanan, langsung aja telepon kemari 0213922121. Nah, Kang Ze, kalau menjadi seorang yang dinamis gitu ya, apakah harus dipupuk dari kecil gitu? Nah, ini dia. Karena kalau misalnya kita sekeliling, kita pernah menghadapi orang-orang yang teman kerja kita misalnya wanita, ada yang dinamis, ada yang pasif. Nah, itu kan kenapa bisa seperti itu? Nah, coba saya sedikit tanya-tanya. Ternyata orang-orang yang dinamis itu dibentuknya itu memang dari mereka sedari kecil. Dimulai dari SMP dengan mereka banyak kegiatan ekstrakurikuler. Terus juga SMA, sehingga mereka bisa memanfaatkan multitaskingnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyenangkan bertemu dengan orang-orang yang dinamis daripada orang yang pasif. Sebel kan kadang-kadang ngelihat orang yang diem aja, tidak punya inisiatif sendiri. Nah, dengan membentuk otak kita menjadi dinamis, jadi multitasking, itu kita bisa mengupayakan apapun yang bisa kita kerjakan. Bagus untuk masa depan anak. Bagus untuk masa depan anak ya. Tapi, nanti Kang Zai bilang kan kalau misalnya lebih enak ketemu sama orang yang dinamis. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu yang kayaknya dinamis banget nih. Seorang yang pastinya tidak asing lagi di dunia entertainment kita nih, ada Mbak Ayu Diah Pasha. Halo, apa kabar? Kan dinamis banget ya. Anda pasti sering lihat beliau di mana-mana nih, saking dinamisnya ya. Tapi aku mau tanya dulu, sebenarnya buat Mbak Ayu sendiri wanita yang dinamis itu wanita yang seperti apa sih, Mbak? Wanita yang dinamis, tadi Kang saya udah kasih tuh clue-nya adalah wanita yang proaktif, yang mau mengambil kesempatan yang baik yang lewat tuh jangan sampai disia-siakan. Kemudian kreatif, itu juga termasuk wanita yang dinamis dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kayaknya kalau ibu yang satu ini pastinya waktunya udah dimanfaatkan dengan baik. Sekalian boleh tanya dong, kegiatannya apa sih sekarang ini? Kegiatannya ibu rumah tangga itu udah nggak bisa lepas ya. Terus kemudian lagi syuting stripping, lagi sama temen-temen kita mengembangkan satu usaha, kemudian juga manajer dari sebuah brand. Oh, luar biasa loh. Itu gimana cara mengatur waktunya ya? Gimana coba? Syuting stripping loh. Kalau lihat CV-nya, lihat dong masa lalunya. Mantan apa? Ini kalau mantan pacarnya Kemal Pasha. Kalau dari postur kayaknya putri-putrian udah masuk semua ya ini ya. Gimana sih cara membagi waktunya, Mbak, biar bisa dinamis tapi nggak berat sebelah gitu kayaknya? Gimana nih? Yang jelas sih saya tidak pernah memperhitungkan waktu. Jadi nggak pernah fokus, aduh saya harus kerja sekian jam, harus ini, enggak. Jadi jalankan karena fokusnya adalah keberhasilan. Keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan saya sendiri, tetapi adalah kalau bisa keberhasilan bersama, keberhasilan keluarga, suami, anak, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling, yang ada bersama saya. Nah, itu yang terpenting. Jadi fokusnya di situ, sehingga kalau ditanya membagi waktu, kalau diceritain memang kayaknya kami itu kurang banget, tapi jalanin aja, tahu prioritasnya, hari ini prioritasnya apa dulu yang harus dilakukan, sehingga kita bisa lebih fokus untuk menyelesaikan, baru kita loncat ke prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya. Aduh, ini kalau nggak didukung sama keluarga atau sama suami bakal repot kayak begini. Ini didukung sangat penuh. Karena nggak mungkin kalau saya melakukan kegiatan tanpa didukung oleh suami dan juga oleh anak-anak. Kadang-kadang kita bertukar peran, suami yang belanja di supermarket atau bikinin nasi goreng buat anak-anak. Kadang-kadang saya yang harus ngebetulin misalnya genteng. Genteng belum pernah. Misalnya AC. Kadang cuma tinggal telepon AC-nya. Tapi paling enggak kita berbagi tugas domestik itu bisa berubah-ubah. Seru banget. Tapi ngerasa nggak kalau suaminya itu juga sudah mulai multitasking? Berasa banget. Berasa belanja supermarket loh. Jadi nggak hanya kebapaan yang muncul, keibuannya dari seorang laki-laki, sisi femininnya dia pun muncul. Saya pun juga kadang-kadang sisi maskulinnya muncul. Itu dia. Bagus dong ya. Itu solokan di depan mampot. Terus dia bawa selokan. Pedikir dulu. Nggak gitu ya. Kang Zai, ini kalau misalnya lihat Bayu kan kayaknya wanita yang berkarir banget gitu ya. Sebenarnya wanita karir itu bagus nggak sih menurut Kang Zai sendiri? Ini sebetulnya jangan ditanya ya kalau untuk wanita karir, apalagi di Jakarta. Kalau ngomongnya kamu di Sumedang, Cianjur, Pak, Cianjur gitu ya, mereka akan bingung dengan wanita karir. Nah, sebetulnya kalau di Jakarta kan tuntutan untuk menjadi wanita karir adalah nomor 1. Ya, karena apa? Menjadi ibu rumah tangga itu sudah di-split dengan menjadi wanita karir. Ya, kita ngelihatnya adalah kayak Mbak Ayu sendiri. Saya melihat dari mulai karirnya itu dari awal itu memang sudah dipupuk seperti itu, sehingga sekarang pun
kayaknya kalau diem sejam aja, jangankan sejam, 5 menit aja, itu kayaknya udah jadi pusing gitu ya. Nah, karena apa? Setting otaknya sudah dibentuk dia menjadi multitasking. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Jadi sudah di set di sini, di kepala itu udah ada partisi-partisinya. Abis ini apa? Abis ini apa? Abis ini apa? Ini udah selesai, yang ini sedang dijalankan, saya bisa ngambil partisi yang lain untuk menjalankan masuk ke dalam bagian tersebut, ya kan? Kang saya gitu. tahu banget. Multitasking juga soalnya, jadi tahu banget. Belajar menjadi multitasking, ya. Gimana Sayangnya tuh saya nggak belajar bisa menjadi menyusui. Jangan Saya bisa sampai, menggendong Pak. anak, tapi menggendong anak tapi sambil masak Itu bisa. kebahagiaan seorang perempuan. Ya, sebetulnya itu kita harus bisa juga para bapak itu kadang-kadang suami lagi baca koran nih, biasa lagi baca koran. Istrinya menghampiri, "Pak, ini tehnya, Pak, kopinya," gitu ya. "Iya, makasih," gitu ya. Asik aja baca koran. Baru setelah baca, kopinya udah dingin, terus nggak diminum karena lupa. Saya pun sering mengalami kayak gitu. Makan bakso, ini tangan kiri ini megang kerupuk. Ini bakso makan aja. Terus? Yang kirinya lupa kerupuknya. Karena apa? Karena pada saat itu split untuk multitasking aku tidak berjalan. Gitu, itu sering banget tuh, sering sekali seperti itu. Nah, makanya sekarang itu adalah bagaimana supaya pria bisa menjadi multitasking, rajin-rajinlah untuk melihat ya nyonya Anda nih. Nyonyanya jangan kacangnya aja ya, jadi diemin aja ya. Gitu loh. Dia luar biasa sampai 7. Coba sampai 7 multitasking dalam satu momen dia bisa mengerjakan beberapa event. Itu memang kemampuan manusia ya. Memang sampai 7. Iya, sampai 7 dan ini dalam diprediksi saat yang sama. Dalam satu waktu. Lagi gini ya. Pernah ngeliat kan lagi di roll rambut terus tiba-tiba jalan kemana-mana gitu ya, terus sambil ngebenerin lipstick, terus sambil nanti ya itu ngatur-ngatur anak gitu ya, terus yang kaki kirinya juga sambil masukin sesuatu ke dalam ini gitu. Dan ya. sambil break dulu sebentar ya. Dipotong dulu ya. Ya, pemirsa, perbincangan kami pastinya semakin menarik aja. Jangan lupa bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi dengan kami, silakan aja Anda telepon 0213922121. Tetap di Referensi Anak. Aku, wanita dinamis itu wanita yang gak ada capeknya. Wanita karir lah kayak gitu. Wanita yang kerja siang malam, bisa juga ngurus suami dan anaknya. Kalau ya bagi yang belum punya anak, ya loyal lah sama diri saya sendiri. Itu wanita dinamis menurut aku.